Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang kami kasihi, ayat ini tidak lepas dari ayat yang sebelumnya. Ayat ini tidak berdiri sendiri. Kalau Bapak Ibu baca dari atas, ini sebenarnya adalah tentang bagaimana jemaat Kolose mengalami penderitaan. Ya, di mana penderitaan yang disampaikan oleh Paulus, dia bilang menjadi pelayan Kristus ada sesuatu yang harus kita pelajari. Ada penderitaan, ada badai, ada pencobaan, ada pergumulan dalam hidup. Dan dilanjutkan di ayat ini, kalau kamu sudah terima Yesus, saudara jemaat di tempat ini yang sudah terima Yesus, walau kamu dalam pergumulan, yang pertama yang harus engkau lakukan, firman Tuhan berkata, tetaplah hidupmu di dalam Dia. Walau Bapak Ibu kita ada dalam masalah, tetaplah di dalam Dia. Ayat 6, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Berapa banyak Bapak Ibu melihat setelah ada badai, akhirnya dia pindah, tidak lagi mengikut Tuhan. Berapa banyak kita melihat ada orang percaya begitu giatnya mengiring Tuhan, tapi setelah badai, akhirnya dia beranjak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya coba cari artinya tetap, itu artinya selalu berada di tempatnya. Tidak berpindah-pindah, tidak beranjak, itulah tetap. Coba tanya kepada diri kita, bagaimana keadaan kita selama ini? Apakah kita tetap walau ada badai? Saya juga mau tetap, saya juga mau tetap, tapi kadang-kadang saya seperti beranjak sendiri, nggak tahu. Saya juga mau tetap tinggal di dalam Yesus, saya juga mau tetap setia, tapi saya kok gak bisa waktu ada masalah, kok rasanya pengen aja tinggalkan Tuhan. Saya juga mau setia kalau tanya saya, tanya pikiran saya, hati saya akan jawab, saya mau jadi jemaat yang setia. Tapi kenyataannya langkah saya sering sekali berbalik dan tidak setia. Apa yang harus saya lakukan kalau gitu? Saya juga mau. Di ayat 7 dilanjutkan, hendaklah kamu berakar. Setiap pohon yang berakar kuat tidak akan mudah berpindah. Setiap pohon yang akarnya tertancap kuat tidak akan mudah untuk dipindahkan. Tapi tanaman yang akarnya sedikit saja, apalagi tumbuhnya di tanah yang berbatu-batu, tanahnya yang tipis, betapa gampang untuk cabutnya, serep, langsung lepas, langsung gampang dipindahkan. Jadi saya pikir untuk menjawab pertanyaan kita bersama, bagaimana kita bisa tetap di dalam Tuhan, seperti yang kita rindukan, keinginan roh kita ini tetap di dalam Tuhan, berakarlah di dalam Tuhan. Bagaimana berakar, Saya juga mau berakar ini, tapi belum bisa sampai sekarang. Berakar adalah tinggal di dalam firman, miliki firman, itulah akar kita. Itulah kekuatan kita, miliki firman, baca firman, cintai firman, lakukan firman. Gampangnya, berapa banyak firman Tuhan yang kita tahu Bapak Ibu Saudara? Coba pertimbangkan, ingat-ingat dalam hati kita. Ada berapa banyak firman Tuhan yang kita tahu? Saya jujur, saya pun sulit menghafal. Untuk mengatakan Alkitab ini ada 66 kitab, saya harus sering belajar. Karena saya sering lupa 66 atau 69. Untuk menghafal segala perkara dapat kutanggung itu berasal dari Filipi pasal 4 ayat 13. Itu saya belajar berhari-hari Bapak Ibu, jujur. Saya lupa alamatnya di mana. Saya tidak bisa dengan detail hafal.
Di mana ayatnya ini Tan? Saya nggak bisa hafal. Saya langsung cari, sekarang kan ada Alkitab di handphone. Cari di sana, tulis ketik katanya, lalu cari, seret keluar. Puji Tuhan itu bisa menolong. Tapi saya ingat, ini ada nggak ayatnya? Saya bisa ingat. Ini ada nggak tokoh Alkitab yang begini ceritanya Tan? Saya bisa ingat, tapi nggak tahu saya di mana tertulis. Maksud saya bukan harus kamu hafal tok di mana ayatnya. Segala perkara dapat kutanggung. Filipi pasal 4 ayat 13. Enggak harus mendetail. Tapi minimal kamu tahu ada kitab Nahum. Adanya kitab Nahum, kamu bilang pula. Bukan itu nama kota. Coba buka kitab Mika. Ada kitab Mika. Tetangga yang ku tahu namanya Mika. Ada itu di Alkitab, ada Bapak Ibu. Makanya seperti yang pernah saya bilang, coba sebutkan pasangan suami istri yang Anda tahu di Alkitab. Sering dia dengar kalau Natal, Yusuf dan Maria, betul. Siapa lagi ya? Ananias dan Sapira, karena sering didengar, dia bohong, kasih persembahan sama Tuhan, dia bohong. Ini semua padahal kasihnya cuma sebagian saja. Ananias dan Sapira, betul. Lalu satu lagi apa? Biasanya ada dan Sodom dan Gomora. Ini yang gak senyum saya jadi bingung ya. Dia tahu gak ini Sodom dan Gomora? Ini pasangan atau apa ini? Sodom dan Gomora, ini kan ada juga dannya pikirnya. Pasti pasangan suami istri juga. Enggak ya, Sodom dan Gomora itu adalah tanah yang akhirnya kota yang di bumi hanguskan oleh api ya. Itu makanya baca Alkitab. Kasih tahu kanan kirinya baca Alkitab. Iya, lebih baik lecek-lecek Alkitab ini daripada bagus sampai Tuhan datang. Lebih baik itu. Koyak nanti Alkitabku ini. Janganlah lagi masak ku buka. Oke. Janganlah lagi jaga anak ku buka. Nantilah kotor nanti. Janganlah mau tidur ku buka. Nanti terlipat dia. Ya kan kadang ujungnya ini karena tipisnya Alkitab ini kan gampang terlipat. Jelek nanti. Lalu kapan kamu baca? Janganlah bangun tidur buru-buru aku. Janganlah di sini. Lama-lama gak dibaca. Awet Alkitabnya. Coba lihat Alkitab dulu, jangan-jangan awet semua. Cantik, masih bagus, enggak ada tulisannya, boleh ditulis Bapak Ibu. Boleh dicatat. Waktu pemberitaan firman Tuhan, ini bahasa Yunaninya, katanya boleh catat. Enggak apa-apa. Ya, enggak masalah ya. Alkitab ini memang firman Tuhan, tapi bukan berarti kita catat tidak menghargai firman. Kita masih menghargai firman, bentuknya itu bisa berbeda-beda ya. Tapi kalau dilangkah-langkahi Alkitab, itu jangan. Anak saudara pun kalau dilangkah-langkahinya Alkitab, cubit saja. Jangan biarkan ya, karena ini firman Tuhan. Kertasnya ini tante, ngapain pula? Iya kertas, tapi berisi firman Tuhan. Kalau kau hargai ini adalah firman Tuhan, kita tidak akan biarkan anak kita langkah-langkah. Apalagi duduk-duduki. Cubit saja. Ini firman Tuhan nakku. Ini Tuhan sendiri yang mengatakannya nakku, enggak boleh. Begitu ya. Cara menghargai firman Tuhan tidak harus dengan seperti itu tadi disimpan di lemari, tapi kita tahu bentuk-bentuk yang lain yang tidak boleh juga dilakukan terhadap firman Tuhan. Baca firman Tuhan, miliki firman Tuhan, cintai firman Tuhan, itu yang membuat kita berakar. Itu yang membuat kita kuat waktu ada badai. Akar itu akan mengokohkan kita. Akar itu akan memegang erat kita. Akar itu akan menahan kita dari badai. Walau digoncang-goncang, akar itu akan membuat kita bertahan. Karena tertancap kuat ke tanah. Dan akar itu juga yang akan memampukan kita menghasilkan buah pada musimnya. Akar itu sangat berperan penting. Firman Tuhan itu sangat penting. Makanya poin yang pertama yang harus kita miliki, walau kita ada dalam badai, tetaplah di dalam Tuhan, dan itu bisa terjadi kalau kita berakar di dalam Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-7 saya lanjutkan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ini dia poin yang kedua. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Berbanding balik dengan logika kita. Bagaimana mungkin kita bertambah teguh di dalam iman sementara kita ada dalam badai? Yang betul adalah kita lemah kalau ada badai. Begitu logika kita berbicara.
Bagaimana mungkin saya bisa bertambah iman saya kalau melewati pergumulan? Itu logika kita. Tapi firman Tuhan berbicara terbalik. Dia bilang, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang sudah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh itu berbicara lebih gampang dimengerti, lebih mudah dimengerti tentang eratnya sebuah ikatan. Itu teguh. Eratnya sebuah ikatan. Waktu saya dapat kata ini, saya berpikir, saya menangkap ikatan itu seperti ikatan tali. Tali itu kalau diikat, semua kita punya pengalaman waktu kita ikat, makin kuat tarik. Bahasa Karo makin ngeskes, makin susah dilepas. Tarik makin kuat, makin susah dilepas. Tarik semakin kuat, makin kuat dilepas. Saya pikir begitulah saya bisa sampaikan pada Bapak Ibu pagi ini. Makin banyak persoalan, harusnya makin kuat iman. Makin kuat ditarik, makin terikat kita pada Tuhan. Kenapa? Karena dalam setiap badai, kita pasti akan melihat pertolongan Tuhan. Setiap badai kita pasti akan melihat pertolongan Tuhan. Buktinya, Bapak Ibu mungkin di sini juga nanti pulang ke rumah boleh juga ini kita kerjakan. Coba Bapak Ibu ingat berapa banyak badai yang sudah Bapak Ibu alami dalam hidup ini. Dan berapa banyak Tuhan sudah menolong Bapak Ibu. Waktu kamu sakit, kamu berpikir udah ini yang terakhir. Mungkin mamaku gak ada lagi anaknya. Setelah ini sudahlah anakku mungkin sudah tidak beribu lagi. Karena kamu sakit, kamu merasa selesailah. Tapi ternyata Tuhan tolong. Kamu sehat, kamu sembuh. Dan hari ini kamu bisa kuat lagi. Kenapa saya berkata begitu? Karena saya pun pernah mengalami waktu saya sakit. Udahlah ini yang terakhir. Mungkin saya selesai dengan penyakit ini. Dan Tuhan tolong saya. Kalau itu saya ingat betapa Tuhan baik dan menambah iman saya. Waktu kamu gak ada uang, gak makanlah kami hari ini. Sudahlah selesailah ini. Tapi ternyata makan juga kamu. Itu menambah iman. Waktu kamu melihat ada masalah, kamu berselisih dengan keluarga, aduh sudahlah pusing aku menyelesaikannya. Banyak kali masalahku ini, berat kali persoalanku ini, bagaimana ini? Selesailah sudah, tapi Tuhan tolong dia kasih jalan keluar di luar logika kita, di luar pemahaman kita, di luar nalar kita Tuhan sediakan. Bukankah itu akan menambah kita yang membuat kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat dan semakin sulit dilepaskan? Seharusnya badai itu membuat kita semakin teguh di dalam iman, di dalam Tuhan. Seperti Abraham. Kita kenal dia sebagai bapa orang yang percaya. Kenapa dia disebut sebagai bapa orang beriman? Karena badai yang dia alami dalam hidupnya dan imannya yang tetap teguh di dalam Tuhan. Kalau tadi ada badai dan dia tinggalkan Tuhan, Abraham tidak akan menyandang nama sebagai bapa segala orang yang percaya. Dia ada dalam badai. Dia ada dalam pergumulan, dia ada dalam kesusahan, disuruh membunuh anak sendiri itu tidak mudah. Kalau dikasih orang kubunuh anakmu ini, kata orang, jangan kita bilang jangan. Tapi ayo kau bunuh anakmu ini sulit. Dan membunuhnya bukan dengan terpaksa tapi dengan sukarela. Bukan terpaksa tapi dengan sukarela. Mungkin Bapak Ibu melakukan hal ini bersama-sama ambil pisau lalu letakkan isaknya di atas batu. Bersama-sama kerja karena kasih Allah. Tidak mungkin kalau bukan karena iman. Itu makanya Abraham disebut bapa semua orang yang percaya. Dan Abraham mati tetap dalam imannya dan kekokohan imannya, kesetiaan imannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Itu yang Paulus sampaikan kepada jemaat Kolose, hendaklah kamu teguh di dalam iman. Engkau tetap bertambah teguh di dalam imanmu, dalam pengajaran yang sudah disampaikan. Dan hari ini juga disampaikan buat kita semua. Di tengah badai yang kita alami, hendaklah iman kita bertambah teguh. Bertambah teguh, bertambah teguh. Karena di sana kita akan selalu melihat pertolongan Tuhan. Minggu lalu kita mendengar sebuah kalimat, kalau dulu Tuhan sudah tolong saya, maka hari ini dan sampai seterusnya Tuhan pasti akan tolong saya. Ebenezer sering kita nyanyikan. Sampai di sini Tuhan sudah tolong. Besok pun pasti akan kita bisa katakan lagi, sampai di sini Tuhan sudah tolong. Lusa masih Ebenezer Bapak Ibu. 2 tahun lagi masih Ebenezer. 10 tahun lagi masih Ebenezer. Dan sampai selamanya Allah akan tetap menolong kita. Itu makanya iman kita akan tetap bertambah teguh. Iman kita akan semakin kuat. Iman kita akan semakin kokoh. Kenapa? Kita melihat pertolongan Tuhan dari hari ke hari. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan walau kita di dalam badai? Bagian yang terakhir dari ayat yang ke-7. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini lagi poin yang agak berbeda. Saya setuju. Lebih mudah kita mengucap syukur waktu anak-anak kita baik. Kita suruh dia, nakku, angkat piring, langsung dia angkat. Nakku, angkat air, langsung dia angkat. Suami istri baik. Suaminya gak lama pulang, malam-malam cepat, langsung pulang. Istrinya gak merepet. Tetangga kita baik, ramah, suka ngantar makanan. Ada barang-barangnya, dia ingat bagi ke kita. Keluarga juga baik-baik. Saya setuju, kita gampang mengucap syukur di dalamnya. Dan akan lebih sulit mengucap syukur waktu anak kita gak taat. Kita suruh, nanti mak. Kita panggil lagi, nanti mak. Kita panggil lagi, nanti mak. Lama-lama kita gak panggil, tangan kita langsung datang. Lebih sulit mengucap syukur kalau suami istri lagi berantem. Bagaimana mengucap syukur? Ngangkat tangan aja di gereja malu-malu di belakang suaminya kan. Tuhan Yesus baik. Kuangkat nanti tanganku nampaknya pula. Enggak diangkat jadinya. Diturunkan aja gitu. Padahal hatinya udah meluap-luap ini Tuhan Yesus baik. Tapi kalau berantem enggak gampang lah gitu ya. Apalagi kalau hari ini giliran WL atau singer. Mau enggak mau baikan dia malam-malam. Enggak kaman, padahal itu masih palak dia di hatinya. Tapi karena besok aku singer, nampaknya pula aku besok lambai-lambai tangan. Enggak mungkin, malam-malam direndahkannya hatinya serendah-rendahnya. Dia mau meminta maaf. Saya setuju Bapak Ibu, sulit mengucap syukur. Tapi masalahnya firman Tuhan enggak kasih kita pilihan. Dia enggak bilang kalau istrimu baik mengucap syukur, kalau uangmu banyak mengucap syukur, kalau anak-anakmu taat mengucap syukur. Enggak, dia bilang dalam segala hal mengucap syukur. Dalam senang, dalam susah, ada uang, tidak ada uang, mengucap syukur. Tuhan enggak kasih kita pilihan, ini keharusan. Harus mengucap syukur dalam segala hal. Seminggu lalu saya dapat WA dari kampus kami, dia bilang, bulan 12 ini nanti Bapak Ibu Saudara yang mau di wisuda tahun depan mengikuti namanya micro preaching, belajar berkhotbah. Lalu dia cantumkan sejumlah uang, harus kumpul uang sekian. Di awal bulan 12, di hatiku, banyak kali kok tiba-tiba dia ngomong, uang gak ada. Tapi aku belajar mengucap syukur. Makasih Tuhan adanya nanti. Lalu minggu ini tadi, dulu kan kami berkedai. Waktu kami berkedai, waktu kami kasih orang, ada barang-barang yang lama. Kami catat harganya, kami bilang, Kak ini barang-barang yang lama, barang kami. Kami jualkan harganya harga modal saja. Kapan ada uang dibayar? Lalu udah berapa kali dicicilnya, sampai udah lupa kami, betul kami udah gak ingat lagi ada uang kami sama dia. Minggu lalu teleponnya, Kak sibuk Kam? Enggak, kenapa? Ada berkatku Kak, masih ingat Kam berapa utang kami sisanya? Utang yang mana? Utang kedai kita yang 4 tahun lalu Kak, yang ada dulu sisanya.
Aku masih ingat jutanya di depan, Kak. Ekor-ekornya udah lupa aku berapa. Saking senangnya aku bilang ekor-ekornya gak usah dihitung. Jutanya itu aja aku bilang. Karena diingat pun gak kuingat lagi gitu berapa gitu. Dan bersyukur, Tuhan terima kasih. Udah ada uang kuliahku tadi, kupikir untuk bayarkan ini gitu. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, sering sekalinya kita begitu. Maksud saya, cara Tuhan itu di luar logika kita. Tapi Tuhan menuntut kita selalu belajar mengucap syukur. Maksud saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu semua. Saya pun tahu, di antara Bapak Ibu semua, tidak semua hidup ini berjalan mulus. Tapi Tuhan tidak memberikan kita pilihan, boleh mengucap syukur, boleh bersungut-sungut. Tidak, Dia cuman haruskan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Hari ini sudahkah Bapak Ibu mengucap syukur? Mungkin ada persungutan tadi di rumah, ada yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan hati Indu, ada masalah yang kamu alami. Tapi Tuhan menginginkan kita mengucap syukur karena ada kekuatan di balik pengucapan syukur. Sering kita dengar Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Walau tidak sesuai supaya bisa mengucap syukur, katakan ayat ini, Allahku akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan karena aku mengasihi Tuhan. Badai apapun yang terjadi supaya saudara dan saya bisa mengucap syukur. Katakan Roma 8 ayat 28, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Baik yang dalam pemikiranku ini buruk akan mendatangkan kebaikan karena Allah turut bekerja di dalamnya, di dalam aku mengasihi Tuhan. Yusuf mengatakan hal itu. Setelah dia melewati beberapa proses yang panjang, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak mengenakkan. Lalu waktu saudara-saudaranya datang, meminta, membeli makanan kepada Yusuf, Yusuf berkata, jangan kamu takut saudara-saudaraku. Justru untuk memelihara kehidupanlah Tuhan mengirim aku lebih dulu ke sini. Sungguh luar biasa respon ucapan syukur yang dimiliki oleh Yusuf. Dia tidak berkata, lihat kan, dulu bundahku bilang, aku nanti jadi tuannya. Kan kau lihat dulu mimpiku, semua berkas-berkas kalian tunduk padaku. Lihat sekarang kan, udah betul kan, jadi kan. Ada juga anak-anak Tuhan bilang begitu. Dia diremehkan, dia tidak apa-apa. Dia dikecilkan, dia tidak apa-apa. Tapi setelah menjadi besar, hebat, kuat, sukses, dia mulai berkata, lihat kan, setelah kalian buat aku begitu, bisanya aku hidup. Kau lihat Tuhan bela aku kan? Nah, rohani pula jawabannya. Kau lihat Tuhan bela aku kan? Tetapi di dalam hatinya sudah mulai itu keluar kesombongan, bukan pengucapan syukur. Saya mau tutup penyampaian firman Tuhan saat ini dengan kalimat begini. Kalau saudara tidak bisa mengucap syukur, berarti kerohanian saudara sedang bermasalah. Kalau saat ini Bapak Ibu tidak bisa mengucap syukur, berarti kerohanian Bapak Ibu sedang ada masalah. Sedang ada masalah yang perlu diselesaikan. Mungkin itu kepahitan, mungkin itu kekecewaan, mungkin itu keputusasaan. Semua itu tidak berasal dari Tuhan. Buanglah itu, tinggalkanlah itu, selesaikanlah itu, supaya kerohanian kita bisa beres dan mengucap syukur itu bisa menjadi bagian kita. 3 hal inilah menjadi poin yang saya sampaikan pagi hari ini kepada kita semua. Walaupun kita ada dalam masalah, mungkin hari ini ada masalah atau besok atau masalah, lusa ada masalah. Yang pertama, hendaklah kita tetap dalam Tuhan. Janganlah lagi kita mendengar dia tinggalkan Tuhan karena badai. Justru ada badai datang sama Tuhan. Yang kedua, hendaklah iman kita bertambah teguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, hendaklah selalu ada ucapan syukur dari mulut kita. Karena kita percaya
dapat mendatangkan kebaikan dalam segala perkara hidup kita karena kita mengasihi